warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mengisahkan tentang mekanisme sistem pertahanan tubuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indah Nafiasa Putri, aku di kampus. Saya Alfira Deswita, absen 4. Saya Berlian Ayanabila, absen 10. Saya Brahmi Kota Saya Fakultas Bahasa, absen 9. sama ada satu lagi yang nggak masuk Justicia AZR absen 26. Jadi untuk medianya kita menggunakan mind map. Tubuh manusia memiliki dua macam mekanisme pertahanan tubuh, yaitu pertahanan non-spesifik atau alamiah dan pertahanan spesifik atau adaptif. Yang pertama, pertahanan non-spesifik. Pertahanan non-spesifik merupakan imunitas bawaan sejak lahir, berupa komponen normal tubuh yang ditemukan pada individu sehat dan siap mencegah serta menyesuaikan dengan cepat antigen yang masuk ke dalam tubuh. Pertahanan ini disebut non-spesifik karena tidak ditujukan untuk melawan antigen tertentu, tetapi dapat memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen untuk melindungi tubuh. Infeksi, misalnya jumlah sel darah putih akan meningkat jika terjadinya infeksi. Yang kedua, pertahanan spesifik meliputi pertahanan fisik, kimia, dan mekanis terhadap agen infeksi, fagositosis, inflamasi, serta zat antimikroorganisme non-spesifik yang diproduksi oleh tubuh. Pertahanan fisik, kimia, dan mekanisme terhadap agen infeksi. Yang pertama ada kulit yang terhadap antigen. Yang kedua ada membran mukosa yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh. Itu menyebabkan lupus sehingga dapat merangkap antigen serta menutup jalan masuk ke sel epitel. Yang ketiga ada cairan tubuh yang mengandung zat kimia anti-mikroorganisme membentuk lingkungan yang buruk bagi beberapa mikroorganisme. Yang keempat ada pembilasan oleh air mata, saliva, dan urin berperan juga dalam perlindungan terhadap infeksi. Fagositosis merupakan garis pertahanan kedua bagi tubuh terhadap agen infeksi. Fagositosis meliputi proses penalanan dan pencernaan mikroorganisme dan toksin yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Proses ini dilakukan oleh neutrofil dan makrofag atau bersifat fenosit. Neutrofil dan makrofag bergerak ke seluruh jaringan secara zat kimia tersebut diproduksi oleh mikroorganisme, leukosit lain atau komponen sel darah lainnya. Kemudian ada inflamasi. Inflamasi adalah reaksi lokal sel terhadap infeksi. Apa beda? Penyebabnya antara lain bakar, toksin, atau bakteri, dan serangga atau kualitas. Inflamasi dapat bersifat akut atau pendek atau kronik berlangsung lama. Kena istilah gerak. Inflamasi yaitu kemerahan panas, pembengkakan nyeri, atau kehilangan fungsi. Efek inflamasi menyebabkan demam atau suhu tubuh tinggi abnormal hingga infeksi serangkasi dan leukosit atau peningkatan jumlah leukosit dalam darah karena produksi leukosit dalam sulur tulang meningkat. Tujuan akhir dari inflamasi adalah membawa fagositosis dan protein plasma ke jaringan yang terinfeksi atau rusak. Untuk mengisolasi menunjukkan menempatkan agen penyerang, membersihkan debris atau sel-sel yang rusak atau mati, serta mempersiapkan proses penyembuhan dan perbaikan jaringan. Zat antimikroorganisme non-spesifik yang diproduksi tubuh. Interferon atau IFN
yaitu protein antivirus yang dapat disintesis oleh sebagian besar sel tubuh sebagai respon terhadap infeksi virus. Stimulasi imunitas dan stimulan kimia interferon berfungsi menghalangi multiplikasi virus. Contohnya IFN-A diproduksi oleh leukosit yang terinfeksi virus dan IFN-B diproduksi oleh fibroblast yang terinfeksi virus. Komplement yaitu beberapa jenis protein plasma yang tidak aktif, tetapi dapat diaktifkan oleh berbagai bahan dari antigen seperti nikosakarida. Pada ini aktivasi komplement bertujuan menghasilkan mikroorganisme atau antigen asing, tetapi terkadang menimbulkan kerusakan jaringan tubuh sendiri. Lalu pada bagian ketahanan spesifik, di sini merupakan sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Nah, jadi kan ada yang non spesifik sama yang spesifik. Nah, yang spesifik ini itu lebih kompleks. Nah, contoh antigen spesifik adalah bakteri, virus, toksin, atau zat lain yang dianggap asing. Jadi benar-benar asing. Nah, pertahanan spesifik ini mampu mengenal benda asing bagi dirinya dan memiliki memori, yaitu mengingat penyebab infeksi tersebut. Nah, terhadap kontak sebelumnya dengan satuan akhir tertentu. Benda asing yang pertama kali terpajan dengan tubuh segera dikenal dan menimbulkan sensitisasi. Jadi, bekerjanya sistem pertahanan tubuh ini yang secara spesifik ini itu harus mengenal terlebih dahulu. Itu termasuk virus apa, bakteri apa, masuk dalam apa. Sehingga ini jika antigen yang sama masuk ke dalam tubuh untuk kedua kalinya akan segera dikenal dan dianjurkan untuk cepat. Jadi seperti kayak antibody, teman-teman. Kalau antibody kan kita memerlukan, makanya kita baru sakit dulu pertama kali. Kita punya antibody, tapi bisa lebih cepat. Nah, kalau udah tahu kita kena kedua kalinya, kita bakal dikenal dan dianjurkan lebih cepat. Nah, ini pertahanan spesifik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu imunitas yang diperantarai oleh antibodi dan imunitas yang diperantarai oleh sel. Jadi di dalam tubuh kita ini ada sel yang menyerang menyerang virus, bakteri untuk melindungi tubuh kita. Nah, lalu imunitas yang diperantarai oleh antibodi disebut imunitas humoral, yang melibatkan pembentukan antibodi oleh sel plasma. Nah, ini limfosit B, atau itu yang memproduksi antibodi. Sementara itu, imunitas seluler melibatkan pembentukan limfosit T, atau yang merespon aktif secara langsung menyerang antigen. Komponen respon imunitas spesifik yang pertama ada antigen, yaitu zat yang merangsang respon imunitas, terutama untuk menghasilkan antibodi. Umumnya berupa zat dengan berat molekul besar dan kompleks seperti protein dan polisakarida. Permukaan bakteri mengandung banyak protein dan polisakarida yang bersifat antigen, sehingga antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, hidrat, sel-sel kanker atau racun. Antigen memiliki bagian-bagian sebagai berikut. A. Determinan antigen atau epitop, yaitu bagian antigen yang dapat membangkitkan respon imunitas atau dapat menginduksi pembentukan antibodi. Suatu antigen dapat memiliki dua atau lebih molekul determinan antigen. Yang B ada hapten, yaitu molekul kecil yang jika sendirian itu tidak dapat menginduksi produksi antibodi. Namun, hapten akan bersifat imunogenik atau mampu menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan karier yang bermolekul besar. Hapten dapat berupa obat, antibiotik, zat tanaman, makanan, atau kosmetik.
antibody yaitu protein larut yang dihasilkan oleh sistem imunitas sebagai respon terhadap keberadaan suatu antigen dan akan bereaksi dengan antigen tersebut. Antibody merupakan protein plasma yang disebut imunoglobulin atau Ig. Terdapat 5 kelas imunoglobulin yaitu IgA, IgD, IgG, IgG, dan IgM. Kemudian ada interaksi antibody dan antigen. Antibody memiliki sisi pemikat antigen pada daerah variabel, dan antigen memiliki sisi pemikat determinan antigen atau epitope. Kedua sisi tersebut akan berbenturan untuk membentuk kompleks antigen dan antibody. Pemikat antibody ke antigen memungkinkan inaktivasi antigen dalam materi sel atau molekul asing agar dicerna oleh fagositosit atau sistem komponen protein. Baik, di sini aku akan menjelaskan tentang proses bekerjanya sistem pertahanan. Nah, sistem pertahanan atau sistem imun bekerja di saat mikroorganisme itu termasuk bakteri dan virus ya terdeteksi masuk menyerang tubuh, maka sel-sel yang dari sistem imun itu membentuk semacam kelompok teman-teman untuk menghalangi serangan berbahaya tersebut. Nah, pada proses tersebut beberapa macam sel bekerja sama untuk mengenali antigen dan memberikan respon. Antibody. Limfosit B. Kemudian ini ya menghasilkan antibody. Yang lain adalah protein yang nantinya akan menempel pada antigen. Selanjutnya, limfosit B akan menuju antigen yang telah ditunggangi oleh limfosit B lalu menghancurkan antigen tersebut. Nah, jadi gini teman-teman, seumpamanya aku itu sel. Nah, Michi itu sini letak Michi itu isi tubuhku, isi tubuh. Nah, sedangkan Rinti itu bakterinya. Nah, bakteri yang masuk akan langsung segera dikenali oleh aku. Masukkan ya, dikenali terlebih dahulu. Setelah itu, limfofit ini memberikan respon ke limfofit T supaya memberi ini, supaya menuju antigen dan menempel pada antigen. Jadi kayak itu ada bakteri, mana? Dibunuh, gitu, intinya kayak gitu teman-teman. Nah, begitu antibodi telah diproduksi, maka antibodi akan berada di dalam tubuh dalam beberapa waktu. Sehingga apabila bibit penyakit atau antigen kembali, antibodi sudah tersedia bukan hal yang sama. Jadi ya, walaupun kita kena flu berkali-kali, ya tapi bukan pertama kali ya teman-teman. Ini udah ada antibodinya, jadi aman. Mungkin cuma 2 hari atau 3 hari itu yang udah berkali-kali kena flu. Selain itu, antibodi juga berperan dalam menetralisir racun yang dibawa oleh mikroorganisme serta merangsang protein komplement untuk melawan virus dan bakteri. Jadi kayak COVID-19 itu kan baru virusnya, jadi lama antibodinya kita yang menghasilkan itu banget. Gitu. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.